Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, balik lagi sama aku Bintang. Hai. Jadi di video kali ini aku membahas soal skincare. Mungkin di bahasan kali ini agak berbeda karena aku di sini tidak akan merekomendasikan suatu produk atau mereview suatu produk, melainkan aku akan bahas tentang skincare untuk pemula. Jadi skincare untuk pemula tuh baiknya dimulai kapan sih, dan apa aja yang boleh untuk para remaja atau para pemula, dan harusnya tuh kayak gimana gitu ya kan, urutannya atau yang mungkin wajar gitu ya dipakai untuk seusianya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, stay tune. Nah, jadi konten aku ditujukan untuk kalian semua, para adik-adik yang ingin memulai untuk memakai skincare, dan juga para ibu yang mungkin mendampingi anaknya untuk membantu merawat kulit sang anak. Semua saran yang aku anjurkan di sini berdasarkan hasil aku belajar dari beberapa artikel dan juga pernyataan-pernyataan profesional ya tentang kulit, dokter-dokter. Terus aku juga berdasarkan pengalaman aku pribadi, karena aku juga memiliki kulit berjerawat dari SMP ya kan guys. Jadi aku mau sharing di sini menurut aku kayak gimana. Nah, oke, untuk yang pertama, jadi sebenarnya skincare itu adalah nggak cuman untuk muka doang ya, tapi untuk badan juga. Jadi yang wajib dirawat pertama kali itu adalah kulit badan dulu. Jadi, dan paling aman adalah kita menggunakan hand body atau lotion untuk tubuh yang bisa dipakai untuk anak-anak gitu ya kan, dari mungkin usia SD ya, mungkin dari sekitar 10 tahun, 9 tahun itu udah bisa mulai pakai body lotion, karena juga itu melindungi kulit mereka dari sinar matahari. Karena aku yakin mereka juga kan pasti sering main di luar rumah ya kan, apalagi lagi aktif-aktifnya, itu boleh banget. Dan sekarang tuh lotion udah banyak yang khusus untuk anak kecil ya kan. Para orang tua pasti udah pada tahu. Nah, mungkin itu yang bisa dimulai untuk pertama kali anak-anak atau remaja bisa coba. So next, untuk skincare wajahnya, jadi aku mau masuk dulu ke usia. Nah, usia berapa sih kita atau para orang tua atau adik-adik yang ingin pertama kali mencoba skincare gitu ya. Kapan sih tepatnya? Yaitu umur 12 sampai 13 tahun. Di antara itu tuh berarti sekitar umur masuk SMP ya guys, masuk SMP. Nah, karena aku juga waktu SMP itu udah mulai berjerawat. Aku dan kakakku itu pertama kali datang jerawat itu waktu SMP. Nah, jadi karena di situ adalah masa puber anak, jadi hormonnya juga kan udah mulai berubah ya. Jadi si jerawat juga biasanya pada muncul kalau misalkan memang kita yang pemilik genetik soal jerawat. So, produk apa sih yang harus kalian ketahui untuk pertama kali sebagai step kalian untuk mengenal skincare? Yaitu adalah double cleansing, atau memastikan kalau kulit kalian itu bersih everyday gitu ya. Jadi harus perlu kalian ketahui kalau misalnya menjaga kulit untuk tetap bersih itu wajib banget, apalagi buat kalian yang memiliki genetik jerawat yang parah. Itu kalian harus memastikan banget. Pulang sekolah kalian harus pastikan untuk selalu cuci muka sebelum tidur juga, tapi juga nggak boleh terlalu sering gitu ya. Tapi kalian usahakan untuk selalu cuci muka ketika kalian udah beraktivitas banyak gitu. Untuk saat ini udah terkenal banget soal teori double cleansing ya. Double cleansing kalian bisa baca teorinya, yang akan aku sampaikan mungkin hanya sedikit. Jadi double cleansing itu adalah memakai primer dulu, cleansing primer sebelum kalian masuk ke face wash. Nah, jadi first cleansing yang bisa kalian gunakan adalah micellar water, terus oil cleansing, balm cleansing, terus lotion cleansing. Itu banyak banget pilihannya sebelum kalian masuk ke facial wash. Nah, untuk facial wash sendiri aku sarankan kalian untuk mencari yang all skin type. Apalagi mungkin kalian sebagai pemula masih belum tahu nih jenis kulit kalian apa. So, jadi kalian carinya yang untuk all skin type. Itu jadi pastikan itu juga aman buat kulit sensitif ya. Kalian bisa sekarang kalian akan dimudahkan dengan berbagai macam
review-review di YouTube, di aplikasi ya kan, untuk mencari tahu ini tuh aman gak sih buat kulit sensitif. Jadi untuk pemula kalian mungkin harus cari yang ringan-ringan dulu aja lah, jadi yang cocok untuk kulit sensitif, biar kalian juga kulitnya juga aman gitu, nggak yang macem-macem. Karena banyak banget facial foam yang mengandung alkohol ataupun parfum atau fragrance yang akan membuat kulit kalian tuh jadi iritasi. Next, yang selanjutnya aku bakal kasih tau ke kalian. Jadi ini tuh adalah sunscreen. Kenapa aku nggak rekomendasikan yang lain-lainnya kayak serum, essence, atau moisturizer, banyak banget kan ya yang namanya jenis-jenis skincare. Kenapa tidak aku sarankan? Karena untuk kalian para pemula itu tuh nggak terlalu penting ya. Jadi yang penting tuh kalian harus mengutamakan kebersihan dan juga protect. Jadi protectnya itu adalah sunscreen. Nah, jadi kenapa sih penting banget kalian pakai sunscreen? Karena sunscreen itu adalah suatu protect. Jadi setelah kalian merawat gitu, sudah merawat dengan baik wajah kalian agar tetap bersih, kalian wajib melindunginya dengan sunscreen. Karena UVA dan UVB itu adalah suatu efek yang jangka panjang, bukan yang instan gitu. Besoknya jadi keriput gitu, atau besoknya jadi flek hitam, enggak. Tapi jangka panjang. Nah, UVA UVB ini juga membantu kita untuk kulitnya tuh tetap sehat, jadi nggak gampang kena bakteri, nggak gampang kena masalah-masalah kulit yang lainnya gitu. Jadi kalian juga bisa alternatifnya untuk mungkin kalian pemilik wajah yang cenderung kering, mungkin kalian bisa cari moisturizer yang mengandung SPF gitu. Dan kalian juga ada pentingnya untuk mengenal jenis kulit kalian. Seiring berjalannya waktu kalian bisa belajar itu supaya kalian bisa mencocokkan ya jenis skincare atau jenis sunscreen yang bisa kalian gunakan yang cocok di kulit kalian. Nah, itu mungkin untuk daily. Nah, mungkin kalian juga bisa gunakan skincare yang lainnya yang untuk weekly. Mungkin kalian bisa coba cari tahu tentang exfoliator. Exfoliator di sini adalah untuk mengangkat sel kulit mati kalian yang mungkin tertumpuk selama seminggu gitu, yang itu tuh bisa membuat kita jadi komedoan. Jadi komedo putih, komedo hitam itu tuh disebabkan juga karena kita kurang exfoliating, atau mungkin jadinya kulitnya kusam gitu ya, untuk adik-adik yang mungkin baru dalam mencoba skincare. Nah, ini tuh si exfoliator ini tuh mencegah untuk kulit kita tuh biar nggak kusam. Kalian bisa gunakan exfoliator tapi hanya seminggu sekali aja, jangan terlalu sering, apalagi sampai setiap hari gitu ya, jangan, karena akan membuat kulit kalian tuh jadi semakin tipis dan justru makin rawan untuk terkena masalah kulit. Nah, untuk pengalaman aku pribadi, aku tuh udah jerawatan dari sekitar SMP gitu, dan aku juga cukup menyesali karena pada zaman itu skincare tuh belum terlalu booming seperti sekarang ya, dan aku juga belum mengenal gimana cara-caranya untuk merawat wajah yang benar, yang baik dan benar, dan orang tua aku pun belum mengerti gitu ya gimana caranya. Dan orang tua aku juga memang sangat genetik gitu, memberikan hormon yang sangat kuat ya gitu soal jerawat gitu. Jadi aku dan kakakku pun adalah pemilik jerawat yang cukup parah gitu. Nah, jadi dari menurut aku sendiri adalah memang karena aku juga dulu boro-boro mengenal sunscreen ya, aku kira sunscreen itu cuma buat badan doang gitu, gak ada yang untuk muka. Jadi ya udah gitu, mana aku kenal sunscreen ya, baru sunscreen aja aku baru pakai itu sekitar lulus SMA kayaknya, atau ya SMA, tapi jarang-jarang itu, belum terlalu sering. Lulus SMA aku baru mulai pakai sunscreen. Terus abis itu juga aku juga merasa waktu aku SMP tuh belum terlalu menjaga kebersihan wajah aku gitu. Jadi aku belum pakai sabun cuci muka karena takut, dan mami aku atau bunda aku tuh selalu melarang aku untuk pakai macem-macem ya, kayak produk Pond's, Biore, bla 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 gitu ya, untuk untuk cuci muka. Aku tuh dilarang waktu itu karena katanya nggak boleh, masih kecil gitu. Ternyata sebenarnya boleh, cuman kalian dengan kemajuan teknologi yang sekarang gitu ya, kalian bisa mencari tahu
Terus kalian bisa nyocokin juga gitu skincare apa sih yang cocok buat kalian gitu, yang aman buat kulit remaja kalian, yang aman untuk para pemula, yang cocok untuk kulit sensitif juga, supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan pada kulit kalian. Nah mungkin segitu dulu tips dari aku, dan mungkin kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau mungkin aku bikin part 2-nya dari episode kali ini, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal buatin videonya buat kalian. So thank you so much buat kalian yang udah nyimak sampai akhir video, dan makasih juga untuk yang teman-teman aku yang selalu nagih konten ke aku. Jadi aku semangat nih bikin konten, padahal muka aku juga belum terlalu sembuh-sembuh amat. Dan sorry banget kalau misalnya aku jarang upload video, karena memang aku juga lagi bermasalah dengan kulit wajah aku. Jadi semoga, dan aku usahakan, aku akan bikin konten lebih rajin lagi, dan aku harap kalian bakal selalu support aku, selalu bantuin aku. So jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe di video ini. Terus bantu share juga supaya banyak orang yang tahu tentang hal ini, dan semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua. Bye bye.